Assalamualaikum, ketemu lagi ya sama saya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal jenis-jenis benang. Nah, ini udah ada banyak benang di sini ya. Nah, nanti aku mau coba jelaskan satu persatu benangnya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini udah ada benang polycherry ya. Ini polycherry itu benang yang paling merakyat sih ya menurutku, karena paling sering dipakai sama teman-temannya. Nah, untuk pemula kita biasanya pakai ini polycherry ya. Polycherry ini dia itu berbahan dasar polyester. Nah, dia itu kita coba buka ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba buka. Lanjut, kita lihat dulu nih ya. Nah, dia ada keterangannya di sini. Nah, bahan dasarnya ini polyester ya di sini. 100% polyester. Terus di sini dia ada keterangan juga 100 gram atau 255 meter. Nah, untuk penggunaan dia bisa dipakai untuk knitting atau crochet. Nah, untuk crochet sendiri pakai hakpen yang 3/4. Oke, biasanya 3/4 ya. Nah, 3/4 itu dia yang lumayan pas lah ya untuk ini. Atau kalau teman-teman nggak biasa bisa pakai yang nomor 1/2 ya. 1/2 ini yang 1/2. Ini yang nomor 2-nya, pakai nomor 2-nya. Oke, teksturnya sendiri dia itu seperti ini ya. Nah, kecil dia. Ini diameternya itu 0,18 mm. Biasanya sih dipakai untuk produk tas, dompet, atau bikin boneka gitu ya. Pokoknya project-project yang wajar aja gitu untuk benang polycherry seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya masih benang poly juga ya. Kita sisihkan dulu ini. Kita ada benang poly Indo. Sebenarnya hampir sama ya, poly Indo sama polycherry. Sama-sama berbahan dasar polyester dan biasanya satu gulung ini dia ada 100 gram ya. Nah, untuk harganya sendiri biasanya kisaran 12.000 sampai 13.000 ya untuk area Jawa. Kalau ini juga sama, 12.000, 13.000 atau 14.000 gitu. Nah, ini untuk ketebalannya itu dia lebih tebal dari polycherry ya, jadi 2 kali lipatnya polycherry. Oke, dia diameternya itu biasanya disebut di 27 gitu ya. Nah, kalau tadi biasanya pakai hakpen yang 3/4. Kalau untuk poly Indo ini poly Indo itu merek ya. Kalau bahannya itu polyester. Nah, kalau benang poly Indo sendiri pakai yang nomor 5/6. Jadi nomor 5 bisa pakai nomor 5 atau nomor 4. Tergantung tangan kita ya. Biasanya itu kan ada kerenggangannya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman pakai yang nomor 5 kok terlalu longgar hasilnya gini, terlalu longgar dia, berarti teman-teman pakai yang nomor 4. Tapi kalau pakai nomor 4 kok nyangkut atau ada yang tidak masuk hakpen gitu, teman-teman pakai yang nomor 5. Untuk Polindo biasanya lebih enak untuk dipakai bikin tas ya, karena dia kan diameternya besar, jadi cepat naik gitu. Itu yang disukai teman-teman perajut itu seperti itu biasanya. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang baru belajar merajut pakai poly Indo ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada masih benang poly juga. Ini mereknya Poly Rajut ya, Poly AR nih ya. AR ini nama produsen rajut. Nah, AR ini ya. Oke, sebenarnya poly ini dia itu namanya poly kilap ya. Hampir sama kayak poly Indo, cuma bedanya dia itu lebih mengkilap dibandingkan poly Indo. Poly Indo itu dia warnanya lebih matte gitu ya, dia nggak mengkilap. Oke, kalau poly kilap sendiri sama sih sama poly Indo, cuma dia bedanya di kilapnya aja.
sama harganya. Harganya itu dia lebih murah, ada yang teman-teman bisa dapat 7.000 satu gulung ini untuk benang poli kilap. Paling murah teman-teman bisa dapat harga 7.000, 7.500 gitu ya untuk poli kilap. Oke, selanjutnya ada benang katun. Ini labelnya udah nggak ada, jadi saya bikin sendiri benang katunnya. Katun Bali, mereknya memang katun Bali, dan ini untuk yang small ply. Small ply ini dia itu memang polinya lebih kecil ya, jadi ada yang small, ada yang big. Nah, untuk yang small sendiri bisa pakai yang 3/4 atau 1/2, tapi saya biasa pakai yang nomor 2 karena dibandingkan dengan benang polycherry yang sama-sama dia di 18, tapi dia itu lebih kecil benang katun Balinya, jadi memang lebih cocok pakai yang nomor 2. Biasanya pakai nomor 2 itu sudah oke. Kalau pakai nomor 3 dia akan ada lubang-lubangnya. Nah, katun Bali ini harganya biasanya 13.000 per gulung, ini per 100 gram, dan biasa dipakai untuk taplak, terus wearable juga bisa, untuk cardigan, vest gitu ya. Untuk boneka juga bisa, biasanya pakai katun. Untuk yang pengen warna-warnanya tuh soft, biasanya pakai katun. Cuma untuk katun Bali ini dia teksturnya itu agak keras dibandingkan katun yang ada yang satu lagi itu. Ini namanya katun Bali small ply gitu. Untuk teman-teman nggak saya sarankan pakai ini untuk pemula, jadi lebih disarankan pakai poli yang diameternya D27. Oke, katun Bali. Terus ini nih, ini dia. Jadi katun Bali ada yang small, ada yang big ya. Nah, yang big ini dia lebih tebal tapi teksturnya sama. Terus ada ini namanya soft cotton ya. Soft cotton ini, dan ini mereknya dari United by Cotton. Oke, untuk soft cotton sendiri dia hampir sama dengan katun Bali, cuma dia lebih lembut dan lebih ringan. Ini lebih cocok untuk bikin wearable ya, seperti baju gitu ya, karena dia lebih ringan. Dan kalau katun Bali yang pernah saya coba, katun Bali ini dia warnanya luntur kalau dicuci. Kalau soft cotton ini enggak. Soft cotton juga sama, dia pakai hakpen nomor 2 atau nomor 3 ya. Nomor 2 gitu ya. Ini bisa cocok banget buat bikin boneka ya, yang dia itu mau bikin porsi yang kecil gitu. Soft cotton ini ya. Oke. Terus lanjut ada yang ini masih mirip sama katun juga ya sebenarnya, cuma ini lebih ke benang rayon. Benang rayon ini teksturnya hampir sama soft cotton, cuma dia lebih tebal, lebih banyak helaiannya gitu ya, dan dia lebih keras daripada soft cotton ya. Nah, benang rayon ini kayak gini, teksturnya itu lembut ya. Ini cocok buat bikin topi, bikin shawl gitu ya, buat bayi. Kalau untuk katun Bali ini dia nggak terlalu cocok ya buat anak-anak bayi kayak gitu. Tapi kalau benang rayon ini masih cocok, masih bisa diterima oleh kulit bayi karena dia itu lembut dan nggak panas. Nah, untuk pemakaian hakpennya bisa menggunakan yang 3/4 atau 5/6. Kalau saya biasanya pakai yang 5/6 untuk yang ini, dia itu karena dia besar ya, seperti big ply gitu ya. Oke, ini benang rayon ya namanya. Selanjutnya masih ada cotton. Ini namanya milk cotton, dan ini capnya itu cap sapi. Ini ada yang cap sakura, ada yang sapi gitu ya. Nah, ini mereknya memang milk cotton yang cap sapi. Ini nggak tahu saya bacanya apa. Nah, ini milk cotton ini dia itu benang impor ya, benang impor itu. Nah, ini kayaknya dari Cina gitu. Nah, ini untuk teksturnya itu dia ada yang 3 ply, ada yang 5 ply. Nah, kalau mau lihat helaiannya bisa dibuka kayak gini. Nah, kita lihat ada berapa helai di sini. Nah, ini ada 5. Ada 5 helai.
1 2 3 4 5. Nah, ini milk carton ini yang 5 ply atau 5 helai. Ada yang 3 helai juga, lebih kecil. Ini cocok banget untuk teman-teman kalau ada pesanan buat adik bayi ya, ada sepatu, topi gitu. Nah, untuk pemakaiannya biasanya saya pakai yang ini nomor 7 atau nomor 8. Sebenarnya bisa pakai yang nomor 6, cuma kalau saya itu nomor 6 itu nyangkut, jadi lebih enak pakai yang nomor 7. Oke, ini soft cotton. Oh iya, untuk harganya yang ini biasanya itu teman-teman bisa dapat dengan harga maksimal 10.000 aja yang ini ya. Kalau benang rayon ini dia 13.000, sama dengan yang katun Bali dan soft cotton. Nah, ini bisa dapat 10.000. Ini yang mereknya Sapi atau Sakura. Kalau yang lebih mahal lagi ada yang 16.000, 17.000 gitu. Oke, ini lanjut, ada benang nilon. Nilon ini cukup jadi favorit ya buat teman-teman perajut yang pingin hasilnya itu lebih kuat, mengkilap gitu, dan warnanya nggak gampang pudar. Untuk yang ini, yang saya pegang ini merek Onitsuga ya, sama seperti benang polycherry ini, dia juga merek dari Onitsuga. Nah, benang yang Onitsuga ini yang Nobel ya, ini Nobel, jadi ada Nobel ada Noken. Oke, Nobel dan Noken ini sama sebenarnya, sama-sama benang nilon, cuma untuk yang Noken ini, yang Noken itu dia kecil helaiannya, dan yang Nobel ini besar tuh, jadi bedanya itu aja. Nanti teman-teman gak usah bingung kalau mau beli, biasanya ada keterangan ininya. Nah, tergantung teman-teman mau bikin project apa nih yang lebih cocoknya gitu, mau pakai yang helaian besar atau yang helaian kecil, itu tergantung sama teman-teman. Jadi ada keterangannya semuanya. Onitsuga 100% nilon, 100 gram, 135 meter gitu. Terus ini untuk knitting pakai yang ukuran 79, untuk crochet atau untuk yang satu jarum itu 5/6. Kalau ini pakai yang 3/4 seperti itu. Satu lagi benang nilon yang mereknya Guess ini ya. Ini nilon ini hampir sama Nobel ya, cuma lebih keras yang Nobel, tapi lebih bagus Nobel sih. Harganya juga lebih mahal Nobel. Nobel itu harganya sekitar 15-17.000. Kalau yang Guess itu bisa dapat 10-12.000 aja. Sisanya sama sih. Dia pakai hakpennya juga sama gitu ya. Dan kalau merek-merek Onitsuga ini warnanya lebih cerah gitu ya, cerah-cerah. Kalau teman-teman pengen bikin project yang warnanya cerah-cerah, pakai yang mereknya Onitsuga. Oke, benang nilonnya sudah selesai, benang nilon. Nah, ini adalah tali kur ya, benang kur gitu. Ada yang 3 mm, 4 mm, 5 mm. Nah, ini yang ukuran 3 mm. 3 mm ini dia hampir sama pemakaian hakpennya sama yang di 30. Jadi teman-teman bisa pakai yang ukuran nomor 6 ya, nomor 6 atau nomor 5 gitu. Nah, ini biasanya sih dipakai untuk macrame gitu ya. Jadi dia itu bukan rajut sebenarnya pemakaiannya, cuma bisa dipakai untuk perajutan. Nah, hasil-hasil dari benang ini juga macam-macam, ada yang tas gitu, tapi memang lebih enak bikin tas atau keranjang gitu ya dari benang ini. Cocok banget buat teman-teman nih. Harganya juga murah, nggak sampai 10.000 sih untuk satu gulung ini. Oke, lalu ada lagi yang terakhir itu, ini ada benang kaos ya, Tisutian. Tisutian ini dia lumayan murah juga untuk 100 gramnya. Tisutian ini atau benang kaos, dia memang benang yang dibuat dari kain kaos gitu ya, dipotong memanjang, terus jadi deh benang seperti ini, bisa dirajut. Nah, untuk pemakaian hakpennya biasanya pakai yang ukuran 8 mm, 0,8 mm atau yang nomor 10. Teman-teman pakai yang nomor 10 ini bagus juga dibikin tas, dibikin keranjang gitu, atau buat menghias
ruangan gitu. Untuk home decor juga bisa seperti ini. Ini namanya benang kaos. Nah, ini juga bisa sih untuk merajut pakai tangan kayak gini ya, karena dia kan teksturnya besar dan mudah dirajut. Ini juga bisa nih, udah bisa bikin rantai pakai tangan. Nah, ini bisa untuk make frame juga, untuk hiasan dinding gitu. Oke, jadi tadi jenis-jenis benang yang bisa teman-teman pelajari untuk belajar merajut atau untuk menyesuaikan dengan project teman-teman mau bikin apa. Nah, saran saya teman-teman pemula sebaiknya pakai benang ini atau benang polikilap ya, kayak gini. Ini yang saya sarankan untuk teman-teman pakai pemula. Untuk hak poinnya bisa nomor 5/6 atau 3/4 untuk ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa.